Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 2 akan membahas materi tentang statistik induktif uji T. Saya dan Saputra akan membahas materi tentang one sample t-test. Saya Krisda Loviati akan membahas tentang independent sample t-test. Saya Susinti nanti akan membahas materi mengenai uji T, cut point atau titik potong. Saya Ahmad Abdul Umam akan membahas tentang simple pilot test. Dan saya Milalun Hatul Maula di sini akan membahas tentang independent sample t-test dalam jumlah banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dan Saputra dari kelas PAI 5B. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang uji one sample t-test menggunakan SPSS. Yang pertama-tama yaitu mengenai konsep dasar uji one sample t-test. 1. Uji one sample t-test bertujuan untuk membandingkan rata-rata sampel yang diteliti dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Yang kedua, uji one sample t-test dapat juga dipakai untuk menguji hipotesis dalam statistik deskriptif. Yang ketiga, uji one sample t-test merupakan bagian dari statistik parametrik. Yang keempat, syarat dilaksanakannya uji one sample t-test adalah data berdistribusi normal. Nah, selanjutnya contoh kasus uji one sample t-test. Seorang peneliti membuat hipotesis bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif mengikuti ekstra sekolah untuk cabang olahraga sepak bola adalah sama dengan 70. Untuk membuktikan hal tersebut, peneliti memilih secara random atau acak sebanyak 20 orang siswa yang aktif mengikuti ekstra sekolah untuk cabang olahraga sepak bola. Nah, selanjutnya analisis data penelitian dengan SPSS. Kita melakukan uji normalitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Kalau datanya normal, maka bisa dilanjutkan ke uji one sample t-test. Karena data yang berdistribusi normal itu syarat wajib dalam uji one sample t-test. Selanjutnya kita akan melakukan uji one sample t-test. Langsung saja kita ke SPSS. Pertama kita ke variable view terlebih dahulu. Di kolom name kita ketik hasil. Terus untuk kolom label kita ketik hasil belajar siswa. Nah, untuk yang lain bisa teman-teman lihat. Untuk kolom desimal kita isi 1. Mengapa 1? Karena berdasarkan data yang kita input di sini satu angka di belakang koma seperti 65,2, 75,4, 70,8. Nah, makanya kita menggunakan desimalnya 1. Lanjut, kita ke menu data view. Nah, untuk datanya sendiri kita ambil dari Excel. Kita copy dari 65 sampai 80. Dari data 1 sampai ke data 20. Nah, lanjut kita pastekan di data view ini. Untuk hasil kita paste. Lanjut kita ke analyze, lalu pilih menu deskriptif statistik, lalu ke explore. Nah, hasil belajar kita pindahkan ke dependent list, pencet tanda panah itu. Lanjut ke plots, kita pilih normality plots with test. Lanjut container, oke. Output untuk uji normalitas sudah keluar. Kita fokus pada tabel test of normality. File ini sudah saya copy di file PDF, nanti kita interpretasi di file PDF saja. Lanjut kita pindah ke file PDF saja ya teman-teman. Nah,
Sebelum kita melakukan uji normalitas, ada baiknya kita mengetahui dasar pengambilan keputusan uji normalitas, yaitu jika nilai sig lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai sig kurang dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Nah, setelah kita mengetahui dasar untuk pengambilan keputusan uji normalitas, selanjutnya kita bisa melihat output yang kita hasilkan tadi, apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, bisa kita lihat data hasil output tadi. Di sini kita fokus ke nilai sig yang mana kita dapatkan di sini nilai sig-nya 0,273. Nah, kita dapatkan bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Kita berkesimpulan bahwa data kita ini berdistribusi normal karena lebih besar dari dasar pengambilan keputusan tadi, yaitu 0,05. Sesuai dengan syarat one sample test, yaitu data harus berdistribusi normal. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. H0 yaitu nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif mengikuti ekstra sekolah untuk cabang olahraga sepak bola sama dengan nilai 70. Sedangkan HA, nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif mengikuti ekstra sekolah untuk cabang olahraga sepak bola tidak sama dengan nilai 70. Selanjutnya kita ke data yang awal tadi. Nah, kita akan melakukan uji one sample test dengan cara yaitu pencet tombol analyze, terus pilih ke compare means, pilih menu one sample test. Nah, di sini kan ada beberapa tabel nih. Lanjut masukkan hasil belajar siswa ke tes variabel dengan cara memencet tombol panah yang tengah. Lanjut tes variabelnya kita isi 70. Mengapa 70? Karena sesuai dengan nilai rata-rata hasil belajar kita tadi, yaitu 70. Selanjutnya kita pilih OK. Nah, ini sudah muncul ya outputnya teman-teman. Selanjutnya output ini sudah saya copy dan nanti akan kita interpretasi di file PDF. Nah, sebelum kita menginterpretasi output hasil one sample test, sebelumnya kita harus tahu dasar pengambilan untuk keputusan uji one sample test. Kita ke file PDF. Nah, di sini ada dasar pengambilan keputusan uji one sample test, yaitu jika nilai sig to toilet kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Sedangkan jika nilai sig to toilet lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Setelah kita tahu dasar pengambilan keputusan untuk uji one sample test, kita langsung menginterpretasi hasil output one sample test tadi. Nah, di sini teman-teman bisa fokus ke nilai sig to toilet, yaitu dapatkan sebesar 0,004. Maka bisa disimpulkan bahwa H0 ditolak, yang artinya nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif mengikuti ekstra sekolah untuk cabang olahraga sepak bola tidak sama dengan nilai 70. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan mengenai uji one sample test. Terima kasih dan sayonara. Kelas saya akan menjelaskan uji independent sample test. Nah, yang pertama yaitu bagian name, variable view kita isi hasil, lalu kelas, lalu pada bagian label hasil belajar kelas, lalu pada bagian value kita isi 1, lalu label IPS 1, lalu selanjutnya value 2, label IPS 2. Setelah terisi semua, kita pindah ke data view.
pada bagian data view, pada bagian hasil kita isi nilai hasil ujian ekonomi IPS 1 pada bagian atas, lalu pada bagian bawah kita isi nilai ujian IPS 2. Selanjutnya, menganalisis data ini yang pertama yaitu menggunakan uji normalitas. Setelah uji normalitas, baru uji homogenitas dan uji independent sample t-test. Uji normalitas ini kita pilih analyze, lalu deskriptif, statistik, lalu kita pilih explore, lalu kita pindahkan hasil belajar ke kolom dependent list, lalu kita pindahkan kelas ke kolom faktor list. Bagian kelas kita pindahkan ke faktor list, lalu kita pilih plot, lalu kita conteng bagian normality plot with test, lalu kita pilih continue, lalu dipilih continue, dan pilih OK. Tunggu sebentar ya, itunya belum keluar guys. Terdapat dua kolom yaitu Kolmogorov-Simorov dan Shapiro-Wilk. Dari data sebanyak 25, maka menggunakan Shapiro-Wilk. Uji normalitas Shapiro-Wilk digunakan jika data kurang dari 50 data. Dari kolom Shapiro-Wilk didapatkan nilai signifikan untuk kelas IPS 1 dan IPS 2 lebih besar dari 0,05. Maka berkesimpulan data berdistribusi dengan normal. Syarat yang pertama untuk uji dependent sample t-test sudah terpenuhi. Jadi data berdistribusi normal guys. Selanjutnya kita akan melanjutkan uji homogenitas, yaitu tahap yang kedua sebelum uji independent sample t-test. Tapi pada tahap ini langsung melakukan keduanya. Kedua step ini akan dijadikan satu cara guys. Lalu kita kembali ke SPSS. Lalu kita klik analyze, lalu pilih compartments, lalu klik compartments, lalu kita pilih independent sample t-test. Lalu kita pilih independent sample t-test. Selanjutnya untuk variabel hasil belajar ekonomi kita pindahkan ke tes variabel. Untuk variabel kelas kita pindahkan ke grouping variabel. Selanjutnya kita klik define group. Grup 1 kita isi dengan angka 1. Lalu grup 2 kita isi dengan angka 2. Lalu klik continue. Lalu pilih OK. Untuk uji independent sample t-test, kawan-kawan bisa fokus pada tabel independent sample t-test. Sebelum kita menginterpretasi uji independent sample t-test, syarat kedua harus terpenuhi yaitu uji homogenitas. Untuk uji homogenitas kita fokus tabel independent t-test pada kolom Levene test for
equality of variances. Fokus pada nilai signifikansi sebesar 0,949, lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan data sudah homogen atau sama. Jadi kedua syarat sudah terpenuhi. Syarat pertama, data sudah berdistribusi normal. Syarat kedua, data sudah homogen. Selanjutnya kita dapat menginterpretasi output uji independen sampel t-test. Namun sebelum kita menginterpretasi uji independen sampel t-test, harus tahu dasar pengambilan keputusan uji independen sampel t-test. Selanjutnya kita dapat menginterpretasi output di tabel independen sampel t-test pada kolom equal variances assumed. Di nilai signifikansi 2 tailet didapatkan nilai sebesar 0,017. Nilai ini lebih kecil dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikansi antara hasil belajar IPS 1 dan IPS 2. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikansi antara hasil belajar ekonomi IPS 1 dan hasil belajar ekonomi IPS 2. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji T dengan cut point atau titik potong. Cut point digunakan untuk membandingkan rata-rata antara dua kelompok berdasarkan cut point. Sebagian nilai batas, yaitu kelompok yang nilainya di atas cut point dengan kelompok yang nilainya di bawah cut point. Jika pada kasus tersebut terdahulu dasar pengujian pada gender pria dan wanita, maka sekedar faktor gender tidak digunakan, variabel gender digantikan oleh cut point atau titik potong, yaitu suatu angka atau data numerik yang berfungsi sebagai batas. Untuk lebih jelasnya akan dipakai lagi data kasus, yaitu berat dan tinggi badan pria dan wanita. Namun, di sini data akan dibagi menjadi dua grup, yaitu mereka atau tidak peduli pria atau wanita yang mempunyai berat badan di atas 60 kg dan mereka yang mempunyai berat badan di bawah 60 kg. Dari dua grup tersebut akan dilihat apakah mereka yang berbobot badan lebih dari 60 kg mempunyai rata-rata tinggi badan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang berbobot badan kurang dari 60 kg. Kasus seorang peneliti yang ingin mengetahui apakah ada perbedaan antara mereka yang berbobot badan lebih dari 60 kg akan mempunyai rata-rata tinggi badan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang berbobot badan kurang dari 60 kg. Penyelesaian. Kasus di atas terdiri atau dua sampel yang bebas satu dengan yang lain, yaitu sampel yang mempunyai berat badan di atas 60 kg dan sampel yang mempunyai berat badan di bawah 60 kg. Di sini populasi diketahui berdistribusi normal dan karena sampel sedikit dipakai uji T untuk dua sampel. Yang pertama, pemasukan data ke SPSS, pemasukan data sama dengan pemasukan data pada kasus pertama. Yang kedua, pengelolaan data dengan SPSS. Cut point kemudian diketik ke angka 60 untuk menyatakan apakah variabel berat bagi dengan batas atau cut point adalah 60 kg. Setelah pengisian selesai, tekan continue untuk kembali ke menu sebelumnya. Kemudian
tekan OK untuk proses data. Selanjutnya tekan output SPSS dan analisis output sebagai output bagian pertama atau grup statistik. Baik, di data variabel view kita klik di name tinggi dan berat, kemudian tipe numerik, desimal 0, kemudian kita langsung ke data view. Yang pertama ada kolom tinggi dan berat. Kolom pertama di bagian tinggi ada 165, kemudian 172, kemudian 158, yang kemudian 170, yang selanjutnya 150, selanjutnya 182, selanjutnya ada 180, selanjutnya ada 148, kemudian 155 dan 160. Di bagian kolom berat yang pertama itu 72, kemudian 70, 69, 65, 62, 59, 58, 55, kemudian 50, dan yang terakhir ada 48. Kemudian kita klik analyze, comparison, dan independence. Lalu tinggi kita isi ke bagian teks variabel. Kemudian berat kita isi di grup variabel. Kemudian kita klik define group. Karena kita memilih cut point, maka kita mengklik cut point. Lalu di kolom sebelahnya kita isi 60, kemudian kita isi continue, OK. Maka kita telah menemukan hasil dari grup statistik dan independent sample test. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Abdul Umam, NIM 2011043. Nah, baik, di sini saya akan membahas tentang ataupun menguji tentang Pirate Sample Test. Nah, di sini Pirate Sample Test. Uji ini digunakan untuk mengetahui atau tidaknya perbedaan rata-rata dua kelompok sampel yang berpasangan. Nah, di sini saya mengambil sebuah contoh kasus. Seorang mahasiswa dalam penelitiannya ingin mengetahui apa ada perbedaan rata-rata nilai ulangan matematika antara sebelum diadakan dan sesudahnya. Nah, di sini ada 10 data. Nah, baik, di sini langsung saja kita masuk ke data view. Di sini ada 10 data.
data mahasiswa. Nah, baik, di sini kita klik variable view. Nah, di sini selanjutnya kita nomor 1 kita klik name free, kita ketik free, kemudian label kita ketik pretest, kita ketik pretest. Selanjutnya yang kedua kita klik post dan labelnya kita ketik post test. Nah, selanjutnya kita ketik analis dan kita pilih compare mean paired sample test. Nah, di sini ada dua variabel. Kita ketik variabel yang pertama pretest, kita ketik bagian kanan. Kemudian yang kedua post test, kita ketik bagian kanan. Kemudian klik OK. Nah, baik, di sini ada hasil ataupun dari data paired sample test. Output yang pertama ini merupakan paired sample statistik, yang mana mean merupakan nilai rata-rata dengan angka 626,9000 dan post test dengan angka 633,000 dan n ini merupakan nilai data sampel. Dan nilai data sampel ini ada 10. Ini standar deviation. Standar error mean 22,55485 dan 19,35573. Ini output yang pertama paired sample statistik. Kemudian kita uji yang kedua, output yang kedua paired sample correlation. Nah, yang mana pretest dan post test pada bagian ini dengan correlation menunjuk angka min 801, signifikan 0,05. Nah, ini merupakan output yang kedua paired sample correlation. Kemudian yang ketiga, output yang ketiga paired sample test. Nah, ini merupakan hasil dari daripada data-data mahasiswa tadi. Nah, kawan-kawan lihat ini
Pirate sample test, ada standard deviation, standard error mean, dan ini hasil akhirnya signifikan, signification 2, Pirate sample test 882. Baik, ketiga output ini bahwa data mahasiswa 10 data mahasiswa yang kita uji dengan Pirate sample test. Nah, baiklah, cukup. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Minhatul Maula dengan NIM 2011042. Nah, di sini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi pembahasan kami tentang induktif uji T, yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang independent sample t-test dalam variabel jumlah banyak. Nah, di sini sudah ada data yang sudah disediakan. Nah, yang mana di sini ada sebuah contoh kasus bahwa independent t-test ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara usia, jam kerja, dan masa depan antara laki-laki dan wanita. Yang mana di sini jumlah sampelnya berjumlah 15. Kita langsung masuk saja ke data yang sudah utuh. Kita ketik data view. Nah, di sini sudah ada nama responden, jenis kelamin, usia, jam kerja, dan masa depan. Di sini ada 15 data yang akan kita uji tentang independent sample t-test. Kita langsung saja langkah pertama untuk menguji independent sample t-test. Kita buka menu analysis. Selanjutnya kita buka kompartmen. Di sini kita akan menguji independent sample t-test. Jadi kita pilih independent sample t-test yang ketiga. Kita klik saja. Nah, di sampingnya disediakan sebuah kotak, yang mana kotak yang atas itu tes variabel S, sedangkan di bawah itu induktif variabel. Nah, untuk yang usia, jam kerja, dan masa depan kita pindahkan saja ke tes variabel S. Caranya itu sangat mudah, kita pindahkan saja satu-satu, klik tanda panah, lakukan hal yang sama sampai ketiga-tiganya pindah. Untuk jenis kelamin kita pindahkan ke kolom paling bawah. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita langsung saja klik define group. Nah, di sini sudah disediakan yaitu 2 kotak. Untuk yang atas kita sesuai namanya, kita ketik 1. Untuk yang 2 kita ketik angka 2. Nah, di sini fungsinya yaitu adalah untuk membedakan sampel. Nah, di sini kan kita akan menguji 2 sampel, yaitu laki-laki dan wanita. Nah, disinilah letak untuk membedakan kedua sampel tersebut. Selanjutnya kita pilih continue, lalu tik OK. Maka tampilannya akan seperti ini. Ada 2 tabel. Tabel yang pertama yaitu tentang t-test,
Yang kedua, independent sample t-test. Untuk output tabel yang pertama yaitu tentang terdapat pada grup statistik. Nah, di sini bisa kita lihat ada usia, jam kerja dan masa depan. Nah, untuk baris usia kolomean dapat kita lihat bahwa terdapat perbedaan, yaitu untuk prianya 36,89, sedangkan untuk wanita 53,00. Pada baris jam kerja kolomean dapat dilihat perbedaannya untuk pria itu 3,22 dan wanita 3,89. Sedangkan untuk baris masa depan kolomean dapat kita lihat terdapat perbedaan untuk pria 4,67 sedangkan wanita 4,83. Jadi dapat disimpulkan dari ketiga ini antara usia, jam kerja dan masa depan terdapat perbedaan yang signifikan antara pria dan wanita. Selanjutnya yaitu dalam tabel independent sample t-test. Nah, di sini ada sama usia, jam kerja dan masa depan. Untuk yang usia di sini bisa kita lihat itu ada kolom sing to Thailand, yaitu yang usia yang paling atas yaitu 0,47, yang bawahnya 0,50. Untuk jam kerja kolom sing to Thailand dapat kita lihat 067 dan 114. Sedangkan untuk masa depan kolom sing to Thailand dapat kita lihat 807 dan 819. Nah, jadi inilah hasilnya setelah kita uji independent sample t-test dalam jumlah banyak. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum.